Halo? Hah? Apa maksudmu? Sudah berapa lama rupanya kalian kenalan atau berpacaran? 2 tahun. Jadi kau mestinar. Kau malahan mengurus pakaian-pakaian pastor di gereja, koster lah. Dan anggota kor lagi. Gak malu kita, kau meninggalkan Katolik gara-gara pacarmu itu. Hah? Di mana sebenarnya imanmu? Orang tua? Apa orang tua yang menikah atau kau yang menikah? Dan banyak kali alasanmu. Aduh. Malulah aku mah. Udahlah. Itu tanggung jawab mulai itu ya pada Tuhan. Kalau kami apalah kami doakan aja. Tapi kalau memang sudah begitu kami tak bisa melarangnya kan. Tanggung jawabmu kepada Tuhan lah itu. Mau bilang apa lagi? Oke. Ya udahlah, udah. Kenapa itu Pastor? Ada yang mau... Emosi aku jadi kau pun... apa lagi ya ini? Kalau ada yang mau menikah, tetapkan ada aturannya. Fotografernya harus si Frans. Begitu. Karena ini panjang kali ini lincahnya. Ini mau lincahnya. menikah tapi bukan di gereja Katolik. Itu bapaknya aku. Tapi kalau saya masalah bisnis gak ada masalah dengan iman bisa Pastor. juga. Yang penting jadi duit. Inilah berarti kau si tapus. Enggak lah, bukan. Ini masalah apa? Karena COVID ini tak ada lagi yang kawin Pastor. Yang tak kawin pun terpaksa aku foto. Apa? Kenapa dia tadi biar ku pindahkanlah dulunya? Gak jadi biar aja di situ, biar apa? Gak mewah, mewah. Seperti panjang kali apa nih? Berapa meter? Mahal ini. Pokoknya kalau sudah pakai ini langsung naik 2 juta harganya. Itu naik 2 karena juta. aku lihat yang dia apa itu main bola itu lebih besar lagi. Ini kecil ini. Besar seperti tampiak. Itu kan karena main bola. Ini kan pengantinnya kan tidak lari-lari Pastor. seperti drum. Apa pula ini? Tipe paralon. Jadi apa rupanya? Kenapa rupanya tadi? Begini kan tadi ada nelpon, sebenarnya sangat saya kenal orang ini ya, perempuan. Iya, seperti cara bicara pastor OMK seperti kita lah, OMK kita kan. Tapi tiba-tiba ini katanya dia tidak mau Katolik lagi, mau karena perkawinan mau diberkati di tempat lain, dan akhirnya ditinggalkannya lah gereja kita. Ini kali ya. Apa-apaan sebenarnya tak tahu. Padahal kalau dibilang jangan mesinar. Itulah. Jadi setiap hari dia di situ di altar itu dengan tenang aja dia goodbye Katolik. Jadi apa penghayatannya selama ini katanya? Orang tua ini pun tak bagaimana kan, tak ada kulihat ya. Jadi inilah sebenarnya kan. Tapi memang begitu fenomena yang sering kita temukan kan Pastor ya. Jadi ya di Magnificat juga ternyata sedih. Tidak bebas juga kita dari masalah itu. Marende tiap hari begitu kan melayani di gereja, tapi sering juga kita apa keluar negeri. Itu dia. Itulah. Tapi memang itu persoalannya kan, karena sering juga ada muda-mudi ya, orang-orang muda Katolik ini datang kepada saya, yang perempuan datang, "Bang, carikan dulu laki-laki yang Katolik," katanya gitu. Iya. Datang kawanku yang laki-laki, "Bang, carikan dulu perempuan yang Katolik," katanya gitu. Jadi saya pikir di mana nih mereka nggak jumpa nih, gitu kan? Tapi rupanya setelah saya ketahui, rupanya si perempuan ini mencari laki-laki Katolik yang PNS. Si laki-laki mencari yang Katolik yang kerja di bank. Aduh toh. Gak mau lagi dia kalau guru. Memang fenomena seperti ini, apalagi kita di Indonesia minoritas pula kan. Iya. Kita bergaul dengan kebanyakan yang tidak kita. Betul, memang harus hati-hati ya, sini kan. di sekitar kita banyak tidak kita, ya, begitulah. Tidak kita, ada yang bukan Kristen malahan ya, agama lain. Mungkin kalau di Eropa di mana hampir semua seperti di Italia ya, Spanyol, Prancis, gak pernah persoalan sama mereka itu. Menikah sudah otomatis di gereja Katolik kan, sehingga tak pernah dipikir, tak pernah dibahas itu. Tak pernah dibahas. Di sini memang dibahas ya. Jadi tak tahu juga bagaimanakah sebenarnya ya. Tapi seperti kesal Pastor tadi kan. Kesal lah. Memang kenapa rupanya? Apa rupanya? Katakanlah misalnya pastor mewakili gereja ini ya, mewakili gereja. Apa rupanya keberatannya gereja kita? Keberatan lah. Ini persoalan iman kepada Tuhan kan. Sudah kita hayati iman kita, tapi dengan mudah mengatakan no, goodbye. Kenapa? Aku mau kain sama dia. Dan aku sudah cinta sama dia. Ada rupanya hukum yang melarang itu yuk. Sebenarnya enggak juga lah ya. Tapi beginilah. Apalagi di negara kita yang sangat
berbagai agama. Atau jangan-jangan alasannya karena hanya berkurang kolektif itu aja. Atau apa rupanya? Bukan persoalan ekonomi nih, kau selalu pikiranmu makanya. ekonomi. Makanya pastor jelaskanlah pada aku dulu. Apa Ekonomi. rupanya Oh, tak ekonomi. keberatan kalian para pastor-pastor itu kalau kami umat ini? Ya, bukan. Jadi kalau hanya pastor keberatan, awas. Orang tua harus keberatan, Katolik harus semua harus keberatan. Jadi kau memang ekonomi. Makanya tak dukung. katakanlah dulu. Jadi sebenarnya keberatan seperti ini kalian kan. Kalau memang ada seperti ini ya, kita katakanlah namanya sudah jatuh cinta ya. Yes. Dunia serasa milik mereka. Soulmate. Ya, Itu kan soulmate. bintang menjadi bulan, matahari menjadi bola lampu. Yang Seperti dingin lampu menjadi ini. panas. Kelaparan tidak ada. Semua kan namanya jatuh cinta. Dan mungkin sebenarnya gereja kalau memang ada seperti ini, pada dasarnya memang tidak melarang adanya pacaran beda agama, pacaran dulu ya, pacaran dulu, belum bisa katakan menikah ya. Tapi di sini tidak ada aturan atau apapun yang mengatakan bahwa seseorang tidak boleh memiliki pacar berbeda agama. Ada itu kan? Tidak ada hukum kanonik. Ada, tak boleh berbeda, masih berpacaran. Ya. Namanya berpacaran, suka hati lah di situ. Tidak ada peraturan seperti itu. Memang pacaran kan masih boleh dikatakan sebagai fase pertama itu ya. Pengenalan. Fase pertama. Dan kemudian disitulah sebenarnya, ini sudah 2 tahun yang tadi yang nelpon ini, di Tapus 1 ini, sudah 2 tahun dia katanya, tapi tak pernah rupanya mereka persoalkan tentang agama. Jadi kemana selama ini dia bergereja, gerejanya di sini memang Kristen juga rupanya kan. Ini jadi ya kami segenap pun membicarakannya, nanti entah apa jadi putus. Ketika mati lakukan. Padahal sudah sempat mendalam sekarang perasaan. Inilah, jadi bukan kalau umpamanya pacaran bukan terus seperti lamaran atau sudah bertunangan, ya lain lah kalau sudah bertunangan. Tapi kalau memang sudah terlanjur cinta, kita katakan lagi ya, dan memang akhirnya akan mantap untuk tetap hidup bersama, sifatnya sudah dilihat dan ini pekerjaannya sudah dilihat, maka memang ada beberapa syarat ya yang harus dipenuhi. Nah, ini beberapa syarat yang dan juga beberapa perjanjian yang harus ditaati oleh keduanya. Ini dalam pandangan Katolik. Memang tidak melarang, tapi tidak segampang itu juga. Enggak lah, jadi sini mencari pasangan hidup memang persoalan yang sangat esensial dan sangat penting. Saklar. Dan memang sakral. Tidak boleh sakral. PPKM di situ. Tak boleh. Tak boleh berpacaran, tak boleh ini ya. Jadi mereka memang berhak, siapapun berhak untuk memilih. Tapi disinilah sebagai pendampingnya untuk seumur hidup. Yes. Dalam hal ini sebenarnya gereja memberikan kebebasan ya bagi seluruh umatnya dalam hal memilih pasangan, bebas. Tak pernah dipaksa oleh gereja, kau harus memilih pasangan yang tinggi atau yang harus PNS dan tidak ada seperti itu kan. Tapi ketika seseorang itu dalam hal ini ya memilih pasangan yang berbeda agama dan hendak melangkah ke jenjang perkawinan dan hendak diberkati di Katolik, keputusan harus ini dipikirkan lebih matang lah. Memang kalau gereja ya pacaran berbeda agama silakan aja. Tapi ketika pasangan itu harus akhirnya mau menikah, ada risiko yang harus mereka hadapi. Jadi harus mereka melihat konsekuensinya ya, bagaimana sebenarnya memiliki pasangan yang berbeda agama. Di sini mungkin bisa kita masuki ya. Jadi bagaimanalah caranya gereja Katolik merestui perkawinan beda agama, nikah sebenarnya campur? Ada dua ini ya. Perkawinan campur, artinya sama-sama Kristen. Sama-sama Kristen, tapi Katolik dengan Kristen lain. Ya, mengaku Kristen. Ada juga beda agama. Katolik dengan pemanya Hindu, Islam, Buddha, entah apa ya. Dalam hal ini, kalau gereja melihat ini, karena pasti gereja juga sudah melihat bagaimana merancang-rancang ini ya, akan terjadi hal seperti ini. Tapi gereja tentu dengan iman yang teguh tak mungkin juga menyesatkan umatnya. Ya. Ini umatnya ini. Kalau yang lain, ya tidak umatnya. Jadi harus ada. Jadi dalam hal ini perkawinan campurlah contoh ya. Artinya Katolik dengan Kristen lain. Ya. Antara pihak yang dibaptis lah. Jadi ini Katolik yang dibaptis dan pihak yang dibaptis non Katolik. Kalau dikatakan ini kalau perkawinan beda agama lain lagi.
Beda, oke. Artinya supaya kita bedakan itu campur dan beda agama. Artinya beda agama, yang satu yaitu Katolik yang dibaptis, yang lain tidak dibaptis dalam gereja Katolik. Ya. Di sini supaya sah perkawinannya, kalau mereka itu Atau supaya boleh dinikahkan, dikawinkan. iyalah. Kalau umpamanya mereka menikah tidak di Katolik, tidak persoalan untuk kita kan. Tapi kalau umpamanya satu bertahan tetap aku Katolik, tapi yang lain tetap bertahan aku tetap di agamaku ini, maka gereja melihat ini, artinya tanpa izin dari pihak gereja, otoritas gereja ya, itulah hierarki kan. Oke, ada uskup. Tanpa izin itu perkawinan campur dilarang oleh gereja. Oh, berarti harus butuh izin khusus, khusus, dispensasi nanti. Pengecualian, ya. Jadi harus izin, dan memang perkawinan campur dilarang oleh gereja. Harus ada izin maksudnya ya. Ya, dispensasi. Bukan dibilang dilarang. Bukan Kita dispenser boleh. ya, bukan dispenser tapi dispensasi. Ya. Juga demikian pula yang tadi ya, tanpa dispensasi dari pihak otoritas gereja, perkawinan apakah itu beda agama, apakah juga tadi campur, dilarang oleh gereja. Kalau tidak ada izin otoritas gereja, dilarang. Tidak boleh dilaksanakan. Jadi perkawinan campur dilarang, perkawinan beda agama dilarang. Kalau tidak ada dispensasi, kan itu. Ini ya? otoritas ini mungkin bisa pastor pertajam, apakah hanya uskup atau hanya pastor paroki atau Jadi begini dia, sebenarnya kan ketua lingkungan cukup? Oh, jangan aja kau. Tak ada, maaf kepada ketua lingkungan ya. Prodiakon begitu kan? Jadi duanya pula kan surat, sudah saya berikan dispensasi, boleh kau menikah sukamu. Wah, Raja Guguk katanya pula kan. Tak boleh. Oh, Frans Simbulun. Oh iya, saya bukan ketua lingkungan. Boleh kan? Jadi dalam arti ini tidak boleh kan. Tapi begini, artinya boleh menikah yang beda agama atau yang campur kalau ada izin otoritas. Otoritas itu dari uskup. 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 Jadi nanti uskup bisa mendelegasikan kalau sekarang ini kepada piket. Oke. Ya. Dulu pastor paroki bisa, sekarang tidak boleh lagi. Pastor paroki tidak boleh Boleh lagi. lagi dulu suka aku, tak bisa lagi. Nggak boleh lagi main, macam-macam. kurang pendapatan. Jadi hanya pikir kan, jadi itu pertama. Tapi jika kedua mempelai memintanya, kedua mempelai, Oke. laki-laki dan perempuan, kita katakan dulu perempuan yang Katolik, yang lain tidak kan. Jadi jika kedua mempelai memintanya, Katolik dan Katolik itu, izin dapat diberikan oleh keuskupan setempat. Jika keadaan ini ada syaratnya. Ada lagi syarat. 1, 2, 3 syaratnya. Oke, apa aja? Jadi dalam arti ini kembali ya, jika kedua mempelai memintanya, izin dapat diberikan oleh keuskupan dengan syarat pertama, pihak Katolik menyatakan akan tetap Katolik dan berusaha ya sekuat tenaga untuk membaptis dan mendidik anak-anaknya secara Katolik. Jelas. Ini harus dia sepakati. Harus Dia mau. Harus dia mau. Keduanya datang itu. Iya. Seperti Menteri Pendidikan kita kan. Oke, ya. Sekarang kan itu istrinya Katolik dan anaknya dia membawa anaknya untuk dibaptis di gereja Katolik. Oke. Nah ini rupanya mereka sudah ada kesepakatan. Ya. Nah itu. Yang kedua, pihak yang non Katolik ya mengetahui akan janji dan kewajiban pihak Katolik tentang yang tadi. Yang non Katolik harus memahami ini Dan harus ya memahami janji ini dan ikut nanti mendatangkannya itu ada. Iya. Dan memang kedua pihak juga harus menerima pengajaran tentang maksud dan tujuan perkawinan. Berarti harus ikut kursus persiapan perkawinan. Harus, yang tidak Katolik pun harus ikut kursus perkawinan supaya tahu dia apa sebenarnya yang diketahui oleh umpamanya kalau istrinya yang Katolik ya. Oh begini rupanya pandangan gereja terhadap perkawinan. Oh tak boleh cerai dan seterusnya. Harus dia tahu. Nah inilah yang pentingnya. Jadi dalam hal ini memang tapi itulah sebenarnya kan seperti walaupun katanya kalian itu memberi izin kan gitu kan, tadinya tidak melarang atau merestui dengan syarat-syarat, sebenarnya adanya kesan seperti mempersulitnya kalian di sini, gereja mempersulit. Sebenarnya kenapa ada seperti kalau memang mau menikah beda agama atau menikah campur, seperti ada jalan yang lebih panjang yang harus dilalui oleh pasangan itu. Sebenarnya kenapa? Pertama kan gini kan, kita sangat yakin iman kita lah yang benar ya. Oke, itu Gula tidak jalan ada. kebenaran kehidupan. Kalau
kebenaran itu kita pegang dan ada kebenaran lain ya harus kita jaga kan, dan memang harus diawaskan itu. Jangan mudah begitu saja kan. Kalau umpamanya gereja mengingatkan agar jangan meremehkan masalah yang ditimbulkan oleh perkawinan campur atau beda agama. Sangat. Gereja melihat ada masalah di situ berarti. Banyak pengalaman. Ada potensi lebih besar. Ada. Jadi kadang sudah diberkati di Katolik, kemudian besoknya tidak lagi. Hanya supaya nampak. Hanya demi apa ini ya? Demi kesan apa? Impresi. Demi sinamot. Sinamot atau apa atau ya? demi gengsi lah. Gengsi. Ya, mungkin orang tuanya ini dekat dengan pastor dan seterusnya. Oke, tapi sudah ada perjanjian di bawah perjanjian. Iya, hanya demi menyelamatkan muka seringnya jadinya. Ada, dan sudah kita lihat seperti itu ya. Ada juga berjanji begini, tapi kemudian tidak lagi. Tidak lagi. Nah, itu ada yang seperti itu dan memang harus diawaskan ya yang bersangkutan. Biasanya orang-orang terpandang ya kayak gitu pasti. Entah siapapun tak tahu juga, mungkin untuk dia sama aja dunia ini kan. Ya. Dalam hal ini jadi kalau dikatakan itu sangat ya, sebab pasangan yang mungkin beda agama atau campur itu mempunyai risiko mengalami tragedi ketidaksatuan ya. Bahkan di jantung inti rumah tangga mereka. Sedangkan Kristen sama Kristen saja tidak bersatu ya. Iya. Apalagi di jantung rumah tangga mereka sendiri. Dan ketegangan ini akan pasti muncul. Hari demi hari. Setiap hari. Ya, kan ada juga umat kita seperti itu diberkati di Katolik. Kemudian tak mau lagi si laki-laki. Kau perempuan harus mengikuti aku. Oh, gender. Oke. Dan kemudian saya tahu ada anaknya sekarang 2 SMA ya. Akhirnya cerai akhirnya kan, tak mau si wanita. Ini janjimu dulu begitu. Enggak. Harus kok ditampari pula pakai tangan pula itu kan. Akhirnya selesailah persoalan. Memang dulu sudah diingatkan. Tapi baiknya dia. Dia katakan boleh begini. Inilah yang harus diingatkan ya. Jika pandangan berbeda agama bisa juga. Kesulitan pertama, coba lalu lihat kesulitan yang pertama. Kalau yang saya baca ini kan. Ya. Pertama itu kesulitan menghidupi makna perkawinan Kristiani dalam hidup sehari-hari. Begitu dalamnya makna perkawinan Katolik. Memang di dalam gereja Katolik sangat tajam itu. Sakral dalam ya. Sakral artinya kudus. Dan tak boleh ceraikan seperti Kristus bersatu dengan kita. Begitu juga suami istri kan itu. Ya, sangat itu perkawinan mendalam, adalah lembaga resmi, institusi resmi itu di dalam gereja ya kan. Bahwa yaitu menggambarkan kasih ilahi antara Kristus dan gerejanya. Dan ini akan sulit diterapkan oleh pihak yang tidak mengimani Kristus. Yang pertama. Yang kedua coba lihat. Iya. Kesulitan yang akan muncul ya. Pihak Katolik akan menghadapi bahaya akan kehilangan imannya. Iya, ada. Atau menjadi terlalu tidak peduli atau acuh tak acuh. Apalagi nanti kepada anaknya kan. Iya. Jadi bisa tak peduli lagi karena terus bertengkar kehilangan akhirnya hilang. Sehingga seperti mau mengalah lah demi apa ini rumah tangga ini. Apalagi bapak saya sudah meninggal, tidak tokoh lagi. Kan lama-lama begitu hilang imannya kan. Ini yang ketiga. Ini dia. Pendidikan iman Katolik kepada anak-anak cenderung dapat terabaikan atau bahkan menjadi tidak mungkin dilakukan demi mengurangi ketegangan dalam keluarga. Ini benar, itulah anak itu waktu itu. Hanya masalah tinggal mengurangi ketegangan jadinya sebenarnya. Mau kan? dibaptis, di mana mau dibaptis? Di gereja laki-laki. Dulu begitu. Enggak, akhirnya tak dibaptis anaknya ini sampai besar. Ada juga keluarga begitu, sesudah besar lah baru dibaptis. Biarkan dia memilih. Padahal sebenarnya tidak, kita harus mewariskan iman dan harus mendidik dia. Kalau tidak nanti sesak dia kan. Coba bahaya keempat itu ya. Itu yang dikatakan adanya apanya kan? Situasi pandangan yang salah tentang perkawinan. Jadi itu kan ya. Pihak yang non Katolik itu belum tentu. Jadi pihak yang non Katolik belum tentu berpegang teguh pada prinsip perkawinan yang tidak terceraikan. Ini dia. Kalau umpamanya dia menikah dengan ada agama yang bisa beristri 2, beristri 3, beristri 4 kan. Atau boleh bercerai. Inilah bahaya. Jadi jangan terlalu mudah mengatakan kawin campur atau beda agama nggak apa-apa, bisa kami atasi. Baiknya dia. Dan ini coba kalau kita lihat lagi tokoh Ambrosius yang mengatakan ini mungkin ini dia saya membaca ini Santo Ambrosius ini agak kejam dia, keras dia tampaknya kan. Hampir tak ada yang lebih mematikan.
Itu dia. Hampir tak ada yang lebih mematikan daripada menikah dengan seseorang yang asing terhadap iman. Ini mengeri juga ya. Berarti seperti membunuh. Gitu. Iya, seperti membunuh. Hampir tak ada yang lebih mematikan. Mematikan iman ya. Iya. Bisa mau-maukan dia tapi Tapi kering dia kan. Di mana dikobarkan hanya nafsu kedagingan dan perselisihan dan sakrilegi atau pelanggaran terhadap sesuatu yang kudus. Ya. Sebab upacara perkawinan harus dikuduskan dan diberkati oleh imam. Bagaimana dapat dikatakan sebagai upacara perkawinan ketika tidak ada persetujuan dalam iman? Nah inilah. Jadi hampir tak ada yang lebih mematikan daripada menikah dengan seorang asing dalam iman ini. Memang kalau makna perkawinan dalam gereja Katolik itu adalah disimbolkan sebagai Kristus dengan gerejanya. Itu kesatuan total kan? Sudah kami nasihati dulu. Beda agama lah. Sudah kami nasihati. Dan tak mau kan. Padahal baik-baik dulu, baik-baik kan. Bertemulah aku sekali dengan dia kan. Aku bilang sama dia, kapan kau masuk Katolik lagi? Penting kali rupanya agama itu. Mantap. Kan inilah itu, udah mati imannya kan. Iya. Sampai dikatakannya penting kali agama itu. Jadi memang kalau kita lihat memang bagaimana sebenarnya ada beberapa ini pandangan yang salah tentang perkawinan. Ini ada pandangan yang salah ya. Pertama, ini untuk orang-orang muda atau orang tua juga ya, yang anaknya akan sudah mulai dewasa. Pertama memang dalam mengapa pandangan yang salah. Pertama, dia melihat perkawinan itu bukan berpusat pada Kristus, tapi berpusat pada dirinya. Aku yang menikah, aku. Supaya ada yang merawat aku nanti. Nanti pula dihubungkan Kristus di sini. Jadi yang dikatakan oleh Kristus harus begini. Allah, aku yang menikah. Pandangan ini sangat banyak berpusat pada diri sendiri dan bukan berpusat kepada kehendak gereja atau Kristus. Ini yang salah. Jadi ketika kita atau Anda semuanya mau melihat atau mendidik anak untuk menikah dan apa itu, ingat pandangan Kristus yang pertama. Jangan terus, songong nadong mobil bah. Ke situ dah dulu kau. Kita perkenalkan, pertemukan. Ada sudah PNS itu, udah hebat itu. Nanti terjamin hidupmu. Maka mereka melihat ini bahwa yang penting diri dulu, bukan Kristus. Nah ini yang salah. Yang kedua itu fokus perhatian adalah sebagai lebih kasar sedikit entertainment, hiburan, hanya hiburan saja. Perkawinan itu tuh hiburan. Jadi supaya bisa kaya, setia tak setia tak penting itu. Jadi biar lari-lari dia nggak apa-apa. Pokoknya ada harta sama aku. Ngapain? Ini kadang-kadang itulah yang ngeri kan. Anak-anaknya pun jadi kacau. Dan lagi, jadi rupanya yang seperti tadi penting kali agama itu rupanya. Terus ada yang apa kan? Mungkin kalian kenal ya, tapi tak usah aku bilang namanya kan. Karena saya tahu dia sudah memberikan undangan, tapi bukan Katolik rupanya. Padahal sudah lama dengan kita. Jadi saya bertemu kebetulan kan. Kau katanya kau akan menikah ya, tapi tidak Katolik ya. Jadi apa dikatakannya? Terus ya pastor sama aja itu. Sama aja. Iya, yang itu sama aja itu katanya kan. Ada lagi yang lebih apa lagi ya? Lebih parah mungkin karena katanya orang tua saya sudah mendesak. Itu dia. Tahun ini sudah ditentukan orang tuanya tahun ini. Belum ada. Tapi memang itulah kan pastor tentang orang tua itu. Orang tua yang mendesak, sakit-sakitan, adat dan budaya, kemudian sosial itu sering menjadi tekanan loh sebenarnya pastor. Inilah yang seperti itulah tadi kan diri sendiri yang dilihat dan entertainment. Supaya menyenangkan. Menyenangkan semua pihak. Tidak lagi akhirnya iman itu dilihat di sinilah mungkin. Tuhan pun tak bisa membantu itu kan. Coba kalau kita bertekun dalam iman itu, tahunya kita pasti akan diberikan oleh Tuhan solusi yang terbaik. Tak mungkin dibiarkannya kita seperti itu kan. Dan disinilah sebenarnya kan. Jangan sampai seperti, kalau aku rupanya tidak Katolik, marah rupanya Yesusmu itu. Katanya, udahlah. Sulit sekali lah seperti itu kan. Di dalam hal ini kalau jadi sebenarnya seandainya nanti kan bagaimananya supaya tidak terjadi yang
telepon tadi itu Pastor. Bagaimana nih sebenarnya? Sebenarnya begini kan, sangat Pastor. penting itu pendidikan keluarganya itu. Oke. Kalau mamanya pun tidak begitu, bapaknya pun udahlah nggak apa-apa. Ini si anak ini akan goyang itu, mulai dari kecil mungkin sudah dibuat seperti itu ya. Berarti Tak seperti yang apa-apa. Pastor bilang tadi itu, Mas Dinar itu sering dianggap menjadi hanya sebagai pengisi kegiatan, ya, pengisi mengisi waktu. waktunya itu, tak ada di hayatinya. Jadinya ya, tidak dihayati. Kadang-kadang juga kalau tidak bertugas dia di sakristi, dia main-main dia. Sudah pas mau melonceng datang dia. Kan begitu, dia surti saleh kali. Dia di sana itu kadang-kadang harus diajari ya. Iya. Anggota KOR pun pahamnya atau OMK kita. Iya. Oh bisa dia sekretaris, tapi kemudian lari entah Atau kemana kan. terlambat dia datang ke gereja karena udah kur, hanya untuk kur, gitu kan. Karena tak ada di hayatinya. Memang ini pendidikan sangat penting. Iya, Orang tua juga harus mendidik. Jangan kadang-kadang itu orang tua ini kan karena sinamot kurang tak jadi. Pada mereka sudah saling cinta. Bukan mereka yang menikah, tapi perhatikan iman itu yang paling penting. Coba kalau kita lihat ini ada pendasaran gereja kita sebenarnya. Apa yang dikatakan oleh gereja kita tentang peranan orang tua untuk ya. mendidik anak. Ya. Bahkan di tengah-tengah kesulitan-kesulitan karya pendidikan, kesulitan-kesulitan yang kadang lebih besar dewasa ini, para orang tua harus dengan yakin dan berani mendidik anak-anak mereka tentang nilai-nilai esensial dalam hidup manusia. Iya, apa itu? Ya? Anak-anak harus tumbuh dengan sikap yang benar tentang kemerdekaan Satu. terhadap barang-barang materi, ya kan? Dengan menerapkan gaya hidup yang sederhana dan bersahaja, yang yakin bahwa manusia itu lebih berharga karena apa adanya dia, bukan karena apa yang dia miliki. Nah, ini tentang kemerdekaan itu. Jadi yakin dan berani mendidik anak mereka dengan nilai-nilai esensial. Itulah iman. Merdeka terhadap apa itu ya? Merdeka terhadap kebutuhan-kebutuhan yang seperti itu ya. Jadi dalam hal ini dikatakan karena orang tua telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anak, orang tua Katolik terikat kewajiban amat serius untuk mendidik anak mereka. Jadi di sini apalagi tentang iman itu ya. Jadi Maka jangan orang main-main. tua lah yang harus diakui sebagai pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anak mereka. Tapi itulah ya, tentang orang tua ini perlu juga. Dan kalau kita lihat sekiranya panas ya kita sebenarnya emosi kan seperti tadi sudah mau kelemparkan handphone kita, rusaklah handphone. Jangan Ini sama kan. aku lah. Jangan dilempar. Sama aku aja lempar nanti ya. Tapi pelan Bagaimana lemparnya lah, Pastor. sangat saya kenal, saya pikir inilah nanti toko yang terbaik nanti kalau dia nanti punguan ina kumpulan ibu, Oh, dialah nanti akan dirijen. itu toko atau bagaimana lah kan nanti di lingkungan dia sudah bisa berkobar. Sama sekali tidak. Dengan tenang aja, ya Pastor begitulah. Marbu Hamayenon. Jadi bagaimana lah itu ya? Apakah kita harus marah? Marah dalam arti ini, tapi kita kan seperti pengikut Kristus. Oh, kalau sudah sampai ke situ, kita tak boleh lagi emosi ya. Iya, iya. Kita doakanlah ini aja. Jadi bagi Anda hati-hatilah berpancaran, berpancaran-pancaran. Kita ingat itu yang tadi ya. Jangan terlalu mudah mengatakan gak apa-apa nanti itu enggak. Dan kalau menikah saya fotografernya. Nah, itu penting yang itu. ya ini siapa mau menikah jangan ini. Aku nanti terbalik dibuatnya kan. Apalagi kalau pre-wedding selalu dibawanya ke kebun binatang. Oke. Oke. Terima kasih Pastor. Iya.